jenisnya. Varietas ya. Iya. Atau kita kerucutin lagi ya Arabica, Robusta, Liberica, Excelsa. 4 itu kan kopinya. Itu pasti nggak berubah. Arabica, Robusta, Excelsa, Liberica, kan nggak ada mungkin tapioka kan habis itu kan nggak mungkin kan. Karena itu udah pasti sama. Jadi sebenarnya barista ini bang, kita ulik ke barista karena mungkin aku lebih ke barista ya. Sebelum kita pahami barista itu apa, kita ini nggak hanya membuat kopi. Barista itu adalah pelayan. Jadi sebelum kita memahami karakter kopi, kita belajar dulu sama melayani. Keren lah. Dan itulah tandanya kopi ini nggak habis-habis. Itulah buktinya. Kopi ini nggak habis-habis. Belum lagi tanamannya, ilmu teknik roastingnya aja nggak habis-habis. Jadi kalau nggak belajar, ya udah kita nyatakan kita selesai. Atau nggak kita ulang lagi. Yang suka paten gitu. dia juga paham tentang kopinya juga. Bolehlah kalian sharing-sharing sama dia. Alhamdulillah. Mau sharing boleh. Jadi duluan buka kopi kau tahun berapa? 2019. Oh berarti waktu itu corona ya? Iya. Awal-awal corona. Makanya. Di situ corona, di situ gua buka. Iya. Pindah-pindah lah. Makanya pindah-pindah. Kau belajar tentang kopi di mana awalnya? Balik ke cerita kopi, aku dari kopi diteguhin tuh kecil kopinya. Kalau ya bilang waktu aku dulu suka panas tinggi, aku kan anak pertama. Ya cukuin kopi, ayah suka kopi. Tapi ya nama kopi kampung. Anggaplah itu kita skip sampai aku SMA. Kalau setiap minum kopi gitu? Iya. Terus? Sampai aku SMA, ya kalau cerita-cerita balik-balik, kalau historikal lah dulu kan aku ada juga lah modeling-modeling gitu sampai ke Pekanbaru. Aku pernah ngajarin anak SD, aku pernah catwalk perempuan sama laki. Tapi yang SD, yang remajanya guruku. Aku sampai ke Pekanbaru. Nah di situ kan ya maaf kata nongkrongnya kan lumayan tuh. Nah di situ aku starting tuh. Kelas 2 SMA aku udah starting espresso latte. Di situ aku suka kopi betulan. Di Pekanbaru? Iya campur lah di Medan. Tapi di Pekanbaru lagi nggak ada kemarin, di Medan lah. Di Medan. Dulu kan ada Starbucks, Nescafe, Americano. Nah tempatnya itu. Ya itu sering kayak gitu. Sharing. Karena kan ada event-event modeling kan ada stand-standnya. Yeah. Oke gitu kan. Ya udah. Nggak sharing, minum aja. Oh. Taman SMA duit sendiri, makin melebar aku minum kopi. Tapi dulu kan nggak open bar kayak gini. Dulu kitchen. Restoran ada, semuanya ada, espresso, latte, gambar apapun ada dari dulu memang ternyata. Tapi kitchen kita nggak tahu buat gimana. YouTube nggak ada, handphone payah dulu. Internet pun harus warnet kita. Karena kan nggak melipir sana, apa yang kita suruh aja, yang main game ya. Jadi setelah kerja kebetulan dimutasi di Aceh. Oh yang tadi lah yang kau ceritain. Iya, disitulah baru aku dapat starting ada ilmunya. Aku ditunjukin kebun kopi, cara manen, processing, pasca panen, sama roasting, sama cara minum. Nah dari situ ilmu aku skip ke Palembang. Nah ke Palembang sudah sharing, masuk sharing dia. Sambil belajar tapi udah sharing. Dulu aku gini-gini, oh ya nggak gini bagus, oh iya ya gitu. Akhirnya aku ngerasa udah lengkap, alhamdulillah. Adalah buka aja lah. Niatnya kemarin tuh pengen buka kopi, aku tetap kerja. Kau belajar manual brew tuh di Palembang Di kosan. apa di Aceh? Belajar manual brewnya aku teknikal tuh kalau nampak teori di Aceh. Tapi teknik aku di Palembang. Di situ di kosan tuh aku beli semua tuh. Alat-alat dripper, kettle, pemanas air yang elektrik, sampai kopinya. Itu tadi karena kerennya di sana aku belajar ada sharing-sharing. Aku tuh sering dikasih, adalah dikasih kalau bilang sering kan, toh juga kopinya juga kan limited. Ada dikasih kopi dari Honduras,
dikasih dari Geisha Ethiopia yang rasanya betul-betul teh black tea, dikasih dari yang lokal sana Semende. Aku minum Semende itu dari 2017-18. Baru buka di situ kebawa kultur manual brew-nya yang dia nggak gitu pahit, karakter acidity sama dia balance. Akhirnya aftertaste-nya betul-betul hilang. Mindset-nya biar nggak ganggu juri pada saat lomba. Nah tapi di sini ternyata kurang keras. Di sini betul-betul bisa ngerokok gitu. Bisa ngerokok, betul-betul pahit, enak. Pernah kau ikut lomba nggak? Pernah bang. Pernah. Belum lah. Kalau juara belum, tapi pernah. Di mana? Di Palembang ada, di Medan ada. Tapi ya untuk ukuran sekarang pun aku masih kepengen. Aku merindu sama lomba tadi. Artinya suka gitu. Kayak mana sih kalau orang udah suka gitu. Sama kayak orang main bola, sampai tua pun dia masih ikut dia turnamen itu. Walaupun tas mana mainnya kan gitu. Ya aku masuk di kategori itu. Tapi kau tetap mempelajari teknikalnya aja ya? Tetap sampai sekarang. Karena kopi itu kan dia gak akan pernah bisa habis dan selalu berubah-ubah. Kalau kita nggak belajar, kita berhenti, kita stop. Bisa kita lupa nulis. Kalau kita belajar nulis itu karena berubah-ubah tadi. Nah, ibaratnya gitulah persepsinya, sudut pandang, perspektif. Tapi kalau di kopi, kenapa dia harus belajar terus dan siapapun harus belajar terus? Karena dia berubah. Cuaca, pemanasan global, karakter, yang nggak berubah itu varietas, tetap sama karena memang udah mutlak jenisnya. Varietas, ya? Iya. Atau kita kerucutin lagi, ya Arabica, Robusta, Liberica, Excelsa. 4 itu kan kopinya. Itu pasti nggak berubah. Arabica, Robusta, Excelsa, Liberica, kan nggak ada mungkin tapioka kan habis itu kan nggak mungkin kan. Karena itu udah pasti sama. Nah tapi kalau rasanya, karakternya, penanamannya, nanam di mana, terus oke. controllingnya. Kita kupas 4 tadi. Kalau Robusta dia lebih ke pahit ya rasanya ya? Sebenarnya balik ke semua kopi Semua itu pahit. pahitnya ada. Tapi sebenarnya karakter dirasa di Robusta dan Arabica itu kita skip dulu, kita bahas Arabica dulu. Arabica lebih kaya rasa. Atau kita balik ke Excelsa dulu. Kita Excelsa dulu. Nah, Excelsa ini dia karakternya dia apa ya? Dia besar juga kayak Robusta, tapi pahit. Nah, Liberica kecil kayak Arabica, tapi juga pahit. Dia nggak gitu kaya rasa. Excelsa sama Liberica. Kalau Robusta besar, rasanya lumayan lebih kaya daripada Excelsa sama Liberica. Tetap pahit tapi ada rasa karakter di situ. Ih, Robusta kali gitu. Balik ke Arabica, dia menguasai semua rasa. Pahit dia ada, rasanya juga banyak, sweetness-nya juga lebih terasa, fruitingnya, floralnya semua ada. Bahkan rasa obat-obatan pun ada. Nggak mau nyoba jadi ini kok. Tea grader. Duitnya bang? Kenapa? Mahal. Dan belum tentu lulus. Harus sekolah lagi gitu? Enggak kan? Iyalah. Tea grader itu kan memang ada lisensi. Kita ngambil lisensi. Sekolah dulu 3 bulan 6 bulan gitu. Ya artinya kalau bahasa sekolahnya itulah untuk prosesnya menuju tea grader tadi. Ada ujian-ujiannya, rasa-rasanya, terus controllingnya, baca cupping form. Baru nanti ada ujiannya. Ujiannya itu nanti ditembuskan ke SCAA, Specialty Coffee of America. Yeah. Barulah jebol atau enggak. Itulah kredibilitasnya. SCAA. Apa tadi? Specialty Coffee of America. SCAI? Specialty Coffee of Indonesia. Sertifikatnya kan cuma 5 tahun kalau nggak salah tuh kan. Sekarang diturunin bang, kalau nggak 2 apa 3. Oh gitu. Iya. Berarti kalau udah habis sertifikatnya kita Ya ujian lagi. Ujian lagi. Duit lagi. Pasca panen tuh ada berapa? Nah ini agak krusial sebenarnya. Sebenarnya kering sama basah aja. Sebenarnya. Artinya kan kalau kita ngambil awam, ya kering sama basah. Kering itu ya gini loh. Pada saat panen, proses fermentasi basah, terus jemur kering, fermentasi kering. Nah itu untuk pasca panennya. Cuman kalau misalnya simpelnya itu pasca panen itu dijemur, tapi karena
teknik prosesnya beda-beda, disitulah baru nimbul. Ada dia yang wash, basah, ada yang full wash, cuci kali, basah kali gitu. Ada yang natural dia bahasanya gitu, panen langsung jemur. Baru ada yang honey, dikupas baru jemur, itulah yang kering. Berarti yang banyak Basah kering. dibicarakan sama orang-orang yang 4 pasca panen ini itulah basah lah Ya berarti itu. Full wash, semi wash, natural, sama honey. Ya. Jadi kalau yang kering itu sebenarnya balik ke honey sama natural. Karena gitu panen dia nggak ada dicuci. Itulah kering. Yang basah yaitu wash sama full wash tadi. Oh, itu maksudnya. Jadi simpelnya basah sama kering. Apa nih basah ya udah. Basah berarti full wash sama semi wash. Atau atau kering, bahasanya apa nih? Cuci. Nah. Terus apa nih? Cuci. Udah gitu aja simpel. Tapi kalau mungkin kering ada tadi natural sama honey. Natural dia dikeringkan. Berarti cuma dikeringkan aja deh ya. Ya. Paling ya cuci di jambu lah gitu. Nah, jambu lah, ambil di ember dah, langsung jemur. Bisa pun enggak masalah. Karena dia kan kulitnya. Nah, kalau yang satu lagi namanya wine. Wine itu Reject. proses dulu bisa kita bilang reject, tapi kalau sekarang mungkin kita nggak bisa kita bilang. Itu balik etika lagi kita bilangnya. Kita itu udah ke etika. Artinya itu kan dia fermentasi. Artinya yang wine itu berarti prosesnya dia sama kayak natural. Nah, proses natural itu cuman penjemuran, fermentasi ulang sampai beberapa hari. Karena banyak sekian aku ngobrol duduk tentang kopi. Ada juga lah yang istilah sekarang mereka kopi lah, ahli kopi lah. Etika. Mana kalau kita bahas itu Bang, nanti krusial kali Bang. Kalau kita misalnya duduk gitu kan. Tapi kalau aku potong nih, aku pribadi itu malah jadi bunga Bang. Bunga? Iya, bunga-bunga aja, nggak apa-apa, biar aja. Sebagian mungkin mengatakan itu masalah atau dia risih sebagai seorang barista mendapati pendekar. Kalau aku pribadi risih ada, senang ada, jadi patokan pun ada, dan aku makin belajar lagi gitu. Balik-balik ke karakter masing-masing, tapi memang lebih sering risih orang. Tapi karena etika namanya, kan? Ya etika lagi, balik ke etika itu. Dia cuma mengetahui pasca panen tadi yang 4 tadi yang aku bilang, tapi dia mesan itu airnya sekian, ininya sekian. Gitu. Balik lagi, balik ke karakter juga. Kita mau nggak mau. Jadi sebenarnya barista ini Bang, kita ulik ke barista karena mungkin aku lebih ke barista ya. Sebelum kita pahami barista itu apa, kita ini nggak hanya membuat kopi. Barista itu adalah pelayan. Jadi sebelum kita memahami karakter kopi, kita belajar dulu sama melayani. Pahami dulu itu. Hospitality itu mungkin lah. Hospitality memang karakter penyajian. Tapi ini pelayanan kita nih. Kita nyambut orang semana. Dan itu mungkin akan timbul pada saat mungkin udah mulai dewasa. Kedewasaan dalam memahami kopi atau umurnya, ya, whatever lah. Dulu pun aku kayak gitu, kesel juga. Teka-teka, ya. Tapi dari situ aku belajar, artinya bukan jadi pendekar ya, maksudnya nemu gitu. Tapi aku belajar bahwasanya itu adalah citra dari bahwasannya banyak orang juga pengen tahu kopi, dan ada juga yang sok tahu kopi. Jadi kita ngambil pelajaran masing-masing aja. Tahu kopi. Iya. Kita masing-masing aja. Tapi jangan dibenci lah, namanya juga orang. Lebih etika aja. Iya, sebenarnya etika. Cuman bicara etika ini kan sekarang sulit. Karena ketika kita bicara pada saat etika aja, stop etika, udah siap, itu rangkum semuanya, nggak usah lagi kita jabarkan harusnya. Cuma karena minim tadi, mau nggak mau lah, terima aja dulu. Dan kita bisa menerima dan menasihati seorang yang salah, kita apabila bukan dia minta gitu. Bukan. Jadi apabila kita sudah dekat dengannya. Logikanya salah nih, udah tampung aja. Oh, iya bang, siap, kubuatkan dulu. Duduk ngobrol kenalan, di situ baru cucuk dia. Kayak gini bang, abang kayak mana? Nggak ada, aku baru belajar kemarin setahun kemana, aku jumpa main ini. Oh iya.
barulah kita kasih tahu. Gini bang, bukan ngajar ya bang, gini. Makanya baik lagi ke cara melayani kita sama si orang tadi, bukan hanya kopinya aja. Itu balik karakter. Kalau kita bisa kontrol itu, aku rasa nggak ada masalah. Kadang kan udah langsung mindset gitu, semangat, udah langsung suka. Ada yang nggak suka langsung di situ stuck ngajarin. Mana bisa? Dia bukan guru. Dia bukan guru sekolah kan, nggak kenal pun bisa ngajarin. Kita kan enggak. Apalagi dia bayar beli. Pembeli adalah raja. Tapi nggak ada juga raja kayak dia. Kau kan ngomong masalah wine tadi. Ya. Cuma bilang wine itu kan reject dulunya, tapi sekarang nggak bisa dibilang reject Ya, kan. itulah etika lagi kan gitu. Kita nggak bisa bilang reject. Artinya sebenarnya banyak perspektif sudut pandang. Wine itu bisa dia yang keselip, lupa panen, kena hujan, udah jemur aja lagi besok lagi. Rupanya pas dibuka rasanya kok lain gitu. Kok enak gitu. Berarti wine ini dia dari honey apa Natural. Wine itu dari natural. Natural dan yang over fermented. Akhirnya fermentasi yang bilang natural 3 hari 4 hari udah jadi natural ya. Tapi kalau udah seminggu udah jadi wine. Walaupun rasanya mirip natural. Atau naturalnya mirip wine. Ada lagi kalau kita kaji lagi ada laktik, banyak. Ada anaerob, ada pakai udara, ada yang kekeringan. Itu kan dia kalau honey ini rasanya lebih parah. tetap ke fruity. Jadi kalau kita sepakat wash sama full wash, sama dia wash baru full wash, rasanya nggak jauh beda, tapi nggak sama. Nah, honey sama wash pun gitu, full washnya ada sendiri. Nah bedanya kalau honey ini kan dia dikupas, dijemur langsung, nggak dicuci, jangan dicuci. Kalau ada cuci, masuk wash ya, dikupas dicuci, udah masuk proses cuci. Rasanya lebih ke? Kalau rasanya balik ke, jadi kalau karakter mucilin, kadar gula atau mucilin yang ada dalam cherry coffee itu, dia kan ada vitamin dia meresap dalam mucilin. Proses pengeringan dari ketujuan matahari sampai so barulah diversity. Jadi karakter dia tetap ada membawa kadar-kadar getah atau mucilin yang ada dalam kita tadi. Natural lebih banyak mucilin yang orang dia nggak di ini. Jadi busuk-busuknya itu masih terus dia nggak dalam mucilin. Beda honey sama natural aja. Honey tadi kan dia habis dipetik dikupas baru dijemur. Natural dipetik langsung dijemur. Nggak usah dikupas. Itulah nama proses kering. Dua tadi basah ya cuci, sederhana. Dan ada lagi kan ya sup-supnya memang nggak bisa sama kredibel lah, memang kredibel lah sup. Berarti yang dikupas cherry sama kaskara itu? Kaskaranya itu kulitnya buahnya itu. Ya, kulit buah itu kan. Ngaji doang. Ya. Sama pulwas sama luas. Kupas juga, tapi cuci bersih. Cuci biasa masuk luas. Kalau pisahkan dia kaskaranya sama cherry-nya. Iya, itu udah termasuk buang. Kita udah putus tuh. Kaskaranya nggak usah kita bahas dulu. Kulitnya lah kita bilang. Udah dipisahkan, terserah mau buat apa. Yang penting kita fokus sama. Oh, natural pun dikupas juga kaskaranya. Enggak. Dia nyatu ya. Kaskara sama cherry-nya. Iya. Dipetik semua. Berarti cuma sama yang dijemur utuh sama kaskaranya cuma natural. Iya. Mau wine. Yang 3 yang lainnya kupas. Kalau wine kan kupas doang, tapi tetap dijemur sama kaskaranya. Enggak kupas. Nah, kupas ya. Cuma dibuka aja. Enggak juga. Jadi, tetap kayak natural. Tapi proses fermentasi yang beda. Ada yang dia fermentasi di dalam drum dulu, dibekap, jemur lagi, ambil, bekap lagi, jemur lagi. Tapi dia tetap dalam proses, tetap dalam bentuk cherry. Bentar dulu. Natural sama honey tadi, bedanya apa? Natural dia tidak dikupas. Honey dikupas tidak dicuci. Wash dikupas, dicuci. Full wash dikupas, cuci kali sampai bersih, sampai dia bening. Beda bening. Nah,
Kukira honey itu dia dikupas saja, masih lengket gitu. Emang iya? Masih lengket berarti kan? Oh, enggak. Kaskaranya masih lengket di enggak lah, cherry, enggak kan? dipisahkan. Dipisahkan kan? Kupas itu artinya dipisahkan. Ya Kira dia kalau mau cuma di kayak dibuka gitu aja. ya mungkin nggak tahu ya, prosesnya bisa aja kalau mau misalnya mau improve kan. Mungkin masuk tetap ke karakter honey dia karena udah dikupas. Kukira sama kaskaranya dijemur sekalian. Enggak, itu natural. Berarti dia kok lengket sama kaskaranya natural lah berarti ya. Ya, betul. Wine pun gitu juga. Nah, rata-rata kan kaskara ini kan dijadiin pupuk. Iya, betul. Nah, kaskara inilah yang dijadiin teh. Ya, kaskarati. Aku suka. Aku pun suka. Pertama kali Ingat nyobain kaskara itu, suka aku loh. Ya karena karakternya. Nah, ini kopi honey. Kalau abang nanya rasa kayak mana, kebetulan honey show-nya udah dingin. Rasain lah. Terasa dia buah-buahnya. Kan jelas dia. Entah buah apa gitu. Nah, itulah PR kita. Itulah masuk di caving form. Kira-kira level acidity berapa? Sweetness-nya berapa? Baru punya nilai. Kalau kita nembak gini ya, cari aja roda rasa itu kan aku ada pajang roda rasa. Roda rasa kopi Indonesia. Ya. Level pertama dia fruity pasti. Dia nggak floral, dia nggak daun-daun, dia nggak teh. Baru masuk ke kemana nih asamnya? Asamnya kemana? Manisnya kemana? Cara kopi nggak ada habisnya. Iya makanya. Belum lagi kopi luwak. Belum lagi kopi gajah di Thailand. Kopi gajah tuh kayak mana? Ya tai gajah. Kopi yang dimakan gajah. Ya. Baru diambilin. Ya, kotoran gajah. Luwak tuh musang kan? Luwak musang. Berarti kopi yang dimakan musang. Mungkin luwak itu dia makanya dibilang luwak. Kenapa dia dipilih? Artinya kenapa dia dipilih itu karena luwak atau musang itu dia makannya pasti yang matang betul-betul. Dia nggak mau setengah-setengah. Jadi disepakati bahwasanya itu bijinya pilihan. Gitu, pilihan dari luwak, kelelawar. Kan dia makan matang-matang hewan-hewan itu. Jadi kau belajar kopinya otodidak lah ya? Ya. Nggak sekolah? Nah, ada kelas-kelas. Kalau sekolah nggak, tapi ada masuk-masuk kelas. Tapi yang ngajar kawan aku. Jadi aku masuk aja lah. Di? Palembang. Oh, dia ngajar kopi. Sekarang gitu. dia Dewan Kopi. Iyalah. Lupa sih namanya. 2020. Dewan Kopi Indonesia apa? Duta Kopi Indonesia. Oh, yang ngeluarin buku itu? Bukan? Nggak tahu kalau orang Palembang ngeluarin buku kopi loh. Nggak tahu. Itu kenal kita. Lupa pula apa namanya? Namanya tahu? Bang Ian. Hah? Bang Ian. Ian apa? Ian Muhajar. Punya histori kopi Indonesia Palembang. Jadi. Histori kopi Indonesia. Terus sama roastery Om apa ya? Lupa aku. Punyanya Rumah Kopi Indonesia, Bang Agus Indra Dewa. Rumah Kopi Indonesia itu di mana? Di Palembang. Oh, banyak orang Palembang ya? Ya karena kebetulan aku sering di sana. Dia orang-orangnya gabung sama Bank Indonesia. Roastery. Om Hendra, udah key grader. Slow kali, low profile kali orang. Punyanya kedai Best Cabin Indonesia. Nanti bisa di searching. Best Cabin. Apa? Best K, PESKA spasi bin kopi. BSKA. Baru BEE SKA. Best Cabin. Kayaknya E1 BES Best Cabin. Ilmu roasting itu tetap sama? Apa kayak mana? Banyak bang, aku ada buku itu. Apinya seberapa gitu? Ya ada, suhunya, turning point-nya, first crack-nya, double crack-nya, angkatnya.
mediumnya, suhu berapa derajatnya. Malah pakai Fahrenheit itu ngukurnya. First crack sama double crack itu kayak mana? Kalau first crack ya pecah pertama. Tas. Dia bunyi gitu. Ya, bunyi kayak popcorn. Bunyi tak. Habis itu nanti bunyi lagi waktu kau putar. Ya, itu double crack. Nanti udah masuk ke city dia. Postingannya. Kalau first crack udah masuk ke medium. Berapa kali crack? Cuma 2 kali aja. Iya. Berapa lama itu? Di bawah 20 menit. Dengan suhu di atas 200 lah, 180, 200 Fahrenheit. Fahrenheit kayaknya derajat lah. Kalau Fahrenheit paling 100. Kan lebih panas Fahrenheit. Tergantung ini loh, indikator. Oh, kau pakai indikator juga? Enggak, kalau itu raba-raba aja. Sama ada bunyi aja, namanya manual kan. Kayak kompor. Pakai kompor. Yang penting paham dasarnya aja. Ya kalau masalah karakter ya tetap beda karakter lah sama yang mesin. Dia lebih burning lah, lebih gosong lah gitu. Sekarang aku tengok udah pakai mesin, pakai komputer lagi, pakai laptop. Ya. Ada yang terhubung lagi ke HP. Iya. Itulah punya Om Hendro gitu. Keren lah. Dan itulah tandanya kopi ini nggak habis-habis. Itulah buktinya. Kopi ini nggak habis-habis. Belum lagi tanamannya, ilmu teknik roastingnya aja nggak habis. Jadi kalau nggak belajar, ya udah kita nyatakan kita selesai. Atau nggak kita ulang lagi. Yang suka paten gitu. Ulang lagi belajar dari awal gitu. Nggak awal sih, tapi review aja. Sampai mana kita kemarin? Tahun berapa? Tahun berapa trennya mana? Sampai di tahun kita. Apa istilahnya buat gambar-gambar itu apa? Latte art, seni susu. Di kompetisi pun ada latte art itu ya kan? Ada, malah lebih repot daripada yang ini, manual bro. Lebih repot. Udah cantik gambarnya, dirasanya lagi. Udah itu ketebalan foamnya. Ketebalan foam kan beda tuh. Latte, cappuccino, flat white, beda-beda. Kok bisa ngelatih? Bisa bang, tapi ya tuh di Instagram kan gambar-gambarku semua tuh. Cuman sekarang mungkin karena jarang yang pesen ya dia. Seringan nggak gitu sempurna gambarnya. Padahal dulu yang nggak oke kali bisa lah. Apalagi sekarang kan mesinnya berpengaruh, udah mulai melemah.